Halo, selamat datang di Bincang Lingkungan 2 bersama aku Bilkis Bajilasya. Kali ini di tempat yang keren ini, aku bakal ngobrolin soal kerentanan perubahan iklim di Indonesia. Tentunya aku nggak akan ngobrol sendiri. Aku hari ini kedatangan narasumber yang sangat spesial dan juga relevan di bidang ini, yakni Kang Adi Purnama. Kang Adi ini merupakan salah satu anggota Wanadri, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung. Obrolan kali ini tentunya bakal seru banget dan menambah wawasan kita. Makanya kalian jangan kemana-mana ya, keep on watching. Salam lestari, di sini saya Andi Purnama dari anggota Wanadri dan saya pun bekerja di BPPD Kabupaten Majalengka. Semoga di acara ini saya bisa memberikan sharing-sharing tentang apa yang pernah saya alami dan keilmuan saya untuk bisa dipetik hikmahnya oleh kawan-kawan. 1, 2, 3. Halo Kang Adi, Halo. selamat siang. Siang juga. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa Kang sekarang selain kerja mungkin? Sebenarnya selain kerja saya sibuk sedang melakukan banyak agenda dengan para pemuda di Majalengka. Oh, luar biasa banget, produktif banget ya Kang ya. Jadi mungkin kegiatan eksplorasi alamnya lagi berkurang banget ya sekarang semenjak pandemi ini. Sangat berkurang sekali, cuman saya memaksakan diri supaya karena pembentukan pemuda-pemuda juga dibutuhkan gitu. Iya, betul Selain sekali. emang kita juga mengerti dengan kondisi pada saat sekarang, tapi saya juga paham kalau misalnya tidak ada orang yang bisa membuat suatu hal untuk nanti kedepannya, ini juga jadi bahaya juga. Betul sekali. Jadi regenerasi juga perlu Iya ya dong, Kang ya. regenerasi. Oke. Nah, kita hari ini bakal ngobrolin tentang kerentanan perubahan iklim nih Kang ya. Kalau di Majalengka sendiri nih, kita sekarang lagi ada di Majalengka by the way. Gimana ya Kang cuacanya biasanya di Majalengka ini? Kayaknya dingin-dingin gitu. Oke, Majalengka kan secara geografisnya itu terbagi, kalau menurut saya terbagi menjadi dua hawanya. Oh, ada dua ya. Ya, ada dua. Jadi dari Majalengka ke arah selatan itu karena emang hawanya pegunungan, Iya. pasti dingin. Iya. Tapi kalau ke arah utara itu ke daerah kayak kecamatan Kadipaten, Ligung, Jatiwangi itu sudah mendekat ke arah Indramayu, itu udah pasti awalnya panas. Jadi kalau di Majalengka panas atau tidak tergantung lokasinya. Majalengkanya di mana? Majalengkanya gitu. di mana? Oke. Kalau di Tasik nih Kang ya, di kotanya gitu kan, daerahnya sebenarnya agak gimana ya, agak ke atas sih kalau di Tasik ya. Di Tasik itu cuacanya lagi labil banget sekarang. Kadang seharian hujan, terus kalau panas banget, kadang mix malamnya hujan, ya benar-benar nggak pasti banget gitu kan. Emang sekarang tuh sebenarnya harusnya lagi musim pancaroba ya kan, menuju ke hujan ya, menuju ke hujan. Nah, Akang gimana sih, bener nggak sih kalau ada perubahan iklim di Indonesia gitu? Kalau misalnya pertanyaan ini dicoba dilontarkan ke masyarakat luas gitu ya, pasti jawabannya ada tiga. Apakah ada perubahan iklim? Pasti iya. Yang kedua itu mungkin dia tidak tahu karena tidak merasakan gitu. Bohong kalau misalnya tidak ada perubahan iklim gitu. Cuman karena saya kelahiran 87, kalau dihitung sekarang berarti 34 lah. Saya pernah hidup selama 34 tahun. Dulu kan kita pernah belajar kalau bulannya belakangnya ada pasti hujan. Iya. Ya enggak? Iya, betul. Tapi di tahun-tahun 2000 itu udah nggak ada lagi. Nah, kemarin aja kemarau, tapi ada kemarau basah. Iya, betul. Masih ada hujan. Ya mungkin sangat perubahan iklim kalau menurut saya iya. Tapi nggak tahu kalau menurut masyarakat ini. Jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang memang merasakan ya kan ya, akan dampak dari perubahan iklim ini, tapi ada juga beberapa yang memang mereka tidak mengetahui gitu ya, justru mereka acuh aja gitu. Oke, kalau bicara soal rentan apa enggak gitu, di Indonesia ini secara geografis menurut Akang yang merupakan satu negara kepulauan, itu dia rentan nggak sih buat terkena perubahan iklim dari sisi geografisnya, dia ada di khatulistiwa gitu, dari sisi-sisi lainnya gitu, kira-kira paling rentan nggak sih?
sangat rentan sekali, Sangat, ya. sangat rentan sekali. Kenapa? Karena saya juga sekitar 2010 2011 saya pernah ke daerah Mentawai, Mentawai. kepulauan di bawah Sumatera. Iya. Itu hampir tiap tahunnya pulaunya terus berkurang. Terus berkurang. Ya, betul. Luas Terus di daerah pesisir utara Jawa juga itu terus-terusan ada abrasi. Iya, Gitu. betul. Malah ada beberapa lokasi yang emang rumah tanpa penghuni lah. Oh iya betul sekali Kang. Aku Ini juga kalau pernah masuk YouTube nanti rame lagi nanti rumah tanpa penghuni. penghuni. Aku pernah nonton sih di Watchdog-nya Heeh. di YouTube, itu emang judulnya itu Diam-diam Tenggelam. Hmm. Emang masyarakat di wilayah pesisir utara Pulau Jawa tentunya ya, khususnya gitu. Kalau secara geografis itu sebenarnya di sana namanya dataran pantai Jakarta kan. Jadi Van Bemmelen itu membagi Pulau Jawa jadi 4 kan. Iya. Yang kalau di wilayah utara itu memang karakteristiknya tuh aluvial gitu ya kan ya, dari sisi tanahnya. Jadi akhirnya mereka tuh mudah sekali untuk dan sangat rentan sekali untuk ya tadi seperti yang Akang bilang, abrasi, banjir rob ya kan ya. Di sana mereka terus juga ada beberapa emang rumah-rumahnya itu mulai tidak berpenghuni, dan ada beberapa dari mereka itu justru tetap bertahan di rumah. Betul, Yang seperti itu Kang. Jadi ada satu kata-kata yang bicara bahwa krisis iklim ini menjadi satu krisis kemanusiaan Kang. Menurut Akang itu gimana? Ya betul juga, cuman boleh saya tambahkan tadi sebenarnya kan Indonesia juga berada dalam jalur cincin api, Iya, ring of fire. Ya. Jadi mulai dari Sumatera ke bawah ke selatan, dia masuk ke tengah-tengah antara Sulawesi dan Kalimantan gitu ya. Cuman titik yang sangat aktif itu antara Sulawesi dan Kalimantan gitu. Katanya sih sepengetahuan saya si Kalimantan itu akan terus bergerak gitu. Ini ya bisa jadi karena geografisnya si Indonesia itu, karena kenapa utara itu tidak tsunami tapi kok abrasi terus gitu ya, karena emang ada pergerakan di bawah. Mungkin ke arah sana juga, tapi perlu ada penggalian. Oke Kang, jadi yang mengenai yang tadi gimana Kang? Ada sebuah kata-kata yang bicara bahwa krisis iklim ini menjadi krisis kemanusiaan. Menurut Akang ini gimana? Oke, ini juga pernah saya alamin gitu ya. Waktu itu di 2015 saya pernah datang ke suatu lokasi di Pondok Bali. Pondok Bali itu di daerah Pamanukan, perbatasan antara Indramayu dan Subang. Di sana emang banyak, karena emang warga setempat di sana emang mata pencariannya nelayan. Iya. Gitu, nelayan, dan rumah tempat tinggalnya juga lama kelamaan dia sudah habis gitu. Cuman ada beberapa orang yang masih tetap bertahan, ada yang bertahan. Cuman kami juga bagaimana caranya bisa memberikan solusi kepada mereka. Kami waktu itu membuat satu program yang namanya penanaman mangrove ya, karena mangrove ini salah satu alternatif buat sedikit mencegah. Iya. Walaupun tidak karena emang membuat penahanan mangrove juga nggak gampang gitu ya. Iya betul Kang. Gitu. Nah, kemarin juga di Pondok Bali juga warga sekitar yang terdampak juga kita edukasikan bagaimana mangrove ini bisa menjadi tempat wisata yang nantinya akan menjadi penghasilan bagi mereka juga. Gitu. Memang kalau kita lihat sih masyarakat di pesisir sebenarnya mereka tidak punya pilihan ya Kang ya untuk mereka mau tidak mau harus bertahan karena di sana tempat mereka. Lalu meskipun di beberapa tempat juga seperti tambak-tambak seperti yang tadi mangrove yang Akang bilang itu sudah mulai menghilang karena terkikis karena naiknya permukaan laut ya Kang ya. Memang sangat memprihatinkan sekali kondisi iklim ini yang sangat berpengaruh ya. Jadi kalau tadi sudah kita bilang sangat rentan sekali nih ya, bahwa Indonesia ini terkena daripada perubahan iklim. Faktor apa aja sih Kang yang bisa mempengaruhi, yang bisa memicu perubahan iklim itu semakin cepat? Sebenarnya kalau menurut saya adalah perubahan pola pikir manusia. Perubahan pola pikir manusia. Ya. Kenapa? Karena semakin berkembangnya satu zaman,
maka akan ada suatu efek domino lingkungan yang akan terkena imbasnya gitu. Ya punten-punten gitu, banyak sekarang di kota kabupaten ya membuat satu taman itu indah, tapi karena indahnya itu tidak ada resapan tanah. Di atas juga bukan hanya di Gunung Ciremai, mungkin di gunung-gunung manapun sudah banyak tempat wisata. Di mana wisata itu hal yang paling sangat yang akan sangat diambil itu adalah air. Jadi kenapa ya, karena memang sudah pola manusianya sudah berubah. Bagaimana mereka bisa memanfaatkan alam, kebanyakan gitu ya, karena semuanya. Cuman di zaman sekarang ya sudah mulai berbeda polanya. Jadi faktor yang paling mempengaruhi itu ya manusia ya kan Iya, ya, manusia karena itu sendiri. Manusia itu sekarang sudah mendominasi alam gitu ya. Iya sih Kang, betul sekali. Kalau gunung-gunung itu sekarang di kaki-kaki gunung udah mulai banyak wisata. Kayak di Tasik sendiri tuh di kaki Gunung Galunggung itu banyak banget tempat kopi Kang. Iya. Tasik itu kan terkenal katanya kota sejuta coffee shop. Iya. Emang banyak banget Kang. Jadi dijadiin tempat wisata, dan akhirnya orang yang berwisata pun manusia kalau mereka tidak punya edukasi dan pikiran yang untuk menjaga alam, ya nanti akhirnya juga akan merusak ya kan, mau tidak mau. Jadi faktor yang paling mempengaruhi itu ya manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia mau perubahan iklim berkurang, ya manusianya harus berubah ya kan ya. Iya. Oke. Kalau dilihat dari faktor manusia, lalu akibat daripada perubahan iklim ini apa aja sih Kang, terutama buat sektor-sektor atau bidang-bidang seperti pertanian, nelayan, perikanan gitu Kang. Terus masyarakat di pesisir. Sebenarnya tadi udah disinggung, cuma aku masih kepo nih Kang. Sebenarnya akibatnya tuh apa aja sih? Apalagi kalau kita enggak menanggulanginya dari sekarang, akibat jangka panjangnya itu apa? Yang paling sangat terasa adalah bencana. Yang paling sangat terasa itu bencana. Itu juga harusnya kita sadar gitu ya, selama 5 tahun kebelakangan ini bencana di Indonesia itu terus menerus. Mulai dari banjir, longsor, kebakaran, dan banyak hal lagi sampai pergerakan tanah. Yang kalau kata saya sedikit aneh juga, di pegunungan bisa banjir. Ada beberapa titik-titik kan kita sering lihat di media sosial tuh, daerah-daerah pegunungan banjir rob. Yang tidak kayak di daerah sini, daerah Penyawean itu berapa kali titik longsor. Karena emang perubahan iklim menurut saya adalah yang paling sangat akan terasa adalah banyaknya bencana. Yang kedua, pada saat adanya bencana pasti akan ada dampak terhadap masyarakat. Dengan adanya banjir, panen mereka akan rusak. Dengan adanya kebakaran, ladang mereka akan rusak. Yang sebenarnya harus kita pikirkan adalah bagaimana kita sadar bahwa perubahan iklim ini mempengaruhi menjadi bencana. Aku juga pernah dengar kalau Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani pernah bilang akan ada satu hal yang hampir sama bahayanya seperti wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, yakni katanya krisis iklim dalam kurun waktu 1 dekade ke belakang. Itu ternyata benar ya Kang ya, bahwa emang sih seperti yang tadi Akang bilang, bencana, kalau kita bilang soal bencana awal tahun kemarin itu ya Kang ya, kita ditimpa bencana, berbagai macam bencana, salah satunya juga pesawat jatuh dan lain sebagainya. Itu di luar daripada krisis iklim banyak dan akhirnya mempengaruhi ya Kang. Kalau bicara soal longsor, itu salah satu penyebabnya itu kan curah hujan yang tinggi ya Kang. Curah hujan yang tinggi itu juga disebabkan karena perubahan iklim. Jadi ujung-ujungnya bencana-bencana yang terjadi itu terjadi karena perubahan iklimnya itu ya terjadi karena manusia itu. Jadi tidak lain dan tidak bukan bencana itu dari kita ya ternyata. Dan si perubahan iklim ini, si bencana ini saling keterikatan antara kebakaran, longsor, banjir itu saling terikat. Bisa terjadinya banjir diakibatkan bisa jadi gara-gara kebakaran hutan jadi banjir. Kebakaran hutan karena emang si pohonnya sudah tidak ada lagi, tidak ada penopang, bisa jadi longsor. Jadi
bencana ini saling keterikatan. Kalau misalnya kita hanya menanggulangi hanya satu bencana itu juga jadi bahaya. Oh, ternyata tidak lain dan tidak bukan tuh kita ya kan. Iya. Lalu kalau kayak gitu aku juga bingung jadinya ya. Kita harus kayak gimana dan harus bagaimana gitu kan, upaya preventif sama represif kita sebagai seorang manusia gitu, ikhtiarnya kita untuk mengurangi krisis iklim ini gimana sih, supaya teman-teman di rumah juga tahu dan mereka mulai menyadarinya gitu, kalau harus dirubah dari kita gitu. Kalau jangka pendeknya sebenarnya kita harus benar-benar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ya ini akan, kalau misalnya tidak dipahami ini akan menjadi bahaya gitu. Yang pasti dalam jangka pendek kita hanya bisa memberikan edukasi gitu. Kenapa? Karena bagi sebagian masyarakat kan dia tidak akan melihat jangka 5 tahun 10 tahun secara data, terus 10 tahun ke depan akan sedih, mereka tidak akan melihat itu. Mereka hanya melihat besok seperti apa gitu. Ya, kalau kata saya mah ya pemuda-pemuda harus sering banyak langsung memberikan edukasi tentang bagaimana perubahan iklim ini bisa menjadi ancaman bagi masyarakat. Terus dalam jangka panjangnya ini juga sebenarnya sudah saya pikirkan dari beberapa tahun yang lalu. Saya sebenarnya sempat mau melakukan sesuatu, kayak melakukan penanaman pohon lah, bersih-bersih sampah, itu pun saya lakukan, cuman saya tidak terlalu titik fokus saya ke sana. Titik fokus saya adalah bagaimana membentuk generasi muda untuk memiliki jiwa yang yang suka terhadap lingkungan gitu. Karena kalau misalnya sekarang kita merubah satu framing itu susah banget gitu. Jadi ya saran saya mah kita sebagai seorang yang menuju ke arah dewasa gitu, bagaimana bisa menciptakan dan melahirkan generasi muda ya, sekelas anak SD, SMP itu untuk cinta terhadap lingkungan. Karena tadi sudah berubahnya zaman, maka cara pola mengajar juga udah berubah. Iya, beda. Gitu. Nah itu yang harus soalnya ini tidak bisa sarannya tidak bisa langsung dalam 1 hari 2 hari 1 tahun, ya, ini jangka panjang banget gitu. Karena kan cara menanganinya sebenarnya kita sudah tahu sendiri, tanam pohon, jangan buang sampah gitu. Cuman hal-hal kayak gitu tuh tidak akan bisa tidak akan bisa langsung terasa dampaknya. Karena ini adalah permasalahan bersama. Kalau yang menanganinya hanya itu saja, iya, ya, percuma ya Kang ya. Iya, makanya ini sarannya seperti apa? Kalau kata saya, memberi sarannya mudah, cuman yang melakukannya ini sulit. Kenapa? Karena ini harus disadari oleh semuanya. Kesadaran kolektif ya. Iya, karena kalau misalnya hanya 100 orang yang sadar, tapi ada 100 orang yang tidak sadar, percuma juga. Itu. Jadi mungkin intinya sih dari pola pikir dan cara yang paling mudah itu menanggulangi selalu edukasi ke yang kecil-kecil ya Kang. Iya, yang kecil-kecil. Karena dia yang akan regenerasi kita gitu. Benar sekali. Dan terkadang anak-anak kecil ini juga bisa mengedukasi orang-orang dewasa. Dibandingkan kita mencoba mengedukasi orang dewasa, ayo dong kita harus tanam pohon, disangka sok dewasa nanti. Sangat dewasa gitu. betul sekali ya. Kalau tadi aku sempat ngobrol sama Akangnya di luar layar, katanya udah pernah menjelajahi berbagai pulau nih, ada Sumatera udah, Kalimantan udah, Sulawesi udah ya Kang, even Papua udah teman-teman, keren banget Akangnya. Mungkin aku mau tanya sekarang permasalahan iklim atau permasalahan dari setiap pulau itu apa aja sih Kang, dari sisi iklimnya gitu, yang udah pernah Akang datangi gitu. Okay. Yang sangat terasa itu adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan itu sangat terasa banget Pulau Kalimantan, perubahan iklim gitu. Mungkin Pulau Jawa itu kalau kata saya masih relatif aman lah gitu.
aman gitu. Kalau menurut saya gitu ya, dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain, apalagi Pulau Kalimantan. Kok bisa gitu? Iya, karena Pulau Kalimantan itu eh, di sana kalau misalnya kita coba lihat suatu sejarah bahwa Kepulauan Borneo adalah kepulauan paling terbesar nomor 2 secara hutan tropisnya setelah Amazon. Tapi pada saat nyatanya hutannya sudah sangat habis. Oke Kang, kalau bicarain soal tadi kan kita udah bicara tentang krisis iklim, faktornya, akibatnya, dan juga upaya-upaya yang harus dilakuin. Nah kalau Akang sendiri kan itu aku pribadi nih ya Kang, aku kan cuma tahu kondisi iklim di Pulau Jawa karena aku nggak pernah keluar pulau, nggak pernah kemana-mana, selalu stuck di Jawa dari lahir sampai sekarang. Kalau Akang kan aku dengar-dengar pengalamannya banyak banget dan hampir seluruh pulau di Indonesia ini udah pernah Akang singgahi, keren banget. Aku mau tahu dong permasalahan daripada iklim ini di setiap pulau itu gimana sih Kang? Di pulau-pulau lain yang ada di luar Pulau Jawa gitu. Oke, ya sebenarnya 5 pulau juga saya hanya beberapa titik gitu ya. Iya. Di Sumatera nggak semuanya, itu paling Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Lampung gitu. Ya perubahan iklim pasti akan terasa banget gitu. Cuman yang sangat terasa itu waktu saya berada di Kalimantan. Saya pernah ke Kalimantan Selatan di daerah Sangatta, terus saya juga pernah ke Kalimantan Barat, itu semuanya hamparan sawit. Iya. Setelah sawit ada tambang, yang tadinya bukit jadi kayak gini. Oh. Gitu. Gini jadi gini. Ya, gitu. Jadi perubahan iklimnya sangat terasa banget. Gitu. Panasnya juga sangat panas banget. Orang kalau misalnya orang-orang pegunungan datang ke Kalimantan itu butuh adaptasi yang sangat-sangat sulit. Gitu. Kenapa? Karena iklimnya sangat tidak biasa. Gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang berubah gitu. Malah ada suatu data Borneo ini, Pulau Borneo, Kalimantan dan punyanya Malaysia itu adalah salah satu hutan tropis terbesar nomor 2 di dunia setelah Amazon. Satwanya gila, banyak, aneka ragamnya banyak banget, cuman tidak pernah terekspos sedikit pun, nggak tahu ya sudah terekspos atau tidak, kehancuran sebuah wilayah gitu ya, yang sebenarnya sangat dirasakan banget dampak dari perubahan iklimnya intinya gitu. Cuman secara letak geografisnya Pulau Kalimantan ini emang bukan dalam zona yang memiliki daerah zona bencana gitu, karena dia tidak punya gunung berapi gitu. Terus datarannya juga emang dataran rendah gitu. Cuman akibat banyaknya hutan-hutan tropis yang sudah tidak ada, ini sangat mempengaruhi terhadap iklim gitu. Papua juga sama gitu. Kalau Jawa mungkin saya pernah datang ke Banten sampai ke Jawa Tengah itu Masih aman. Masih relatif aman gitu. Walaupun emang banyak perubahan itu. Tidak bisa dipungkiri ya. Iya itu. Itu. Jadi kalau di pulau-pulau terluar itu emang sih Kang, yang aku lihat, aku pernah baca juga emang tidak begitu terekspos. Iya. Sedangkan aku juga pernah dengar katanya di Kalimantan itu kalau musim kemarau sering kebakaran hutan yang literally benar-benar sering banget gitu. Terus kalau kalau musim hujan dia banjir, bahkan aku pernah baca komentar di YouTube-nya Watchdog itu katanya hampir 6 bulan mereka banjir. Oh iya. Itu berarti emang benar-benar sebenarnya perubahan iklim itu sangat terasa sekali. Kita aja di Pulau Jawa itu merasakan dampaknya yang cukup signifikan, apalagi masyarakat yang di luar ya kan, yang secara langsung gitu. Jadi kita emang harus sudah sepatutnya itu lebih berempati ya Kang ya sama masyarakat yang ada di luar Jawa. Karena biasa. Mereka juga warga Indonesia. Iya betul. Gitu. Makanya pada saat berbicara perubahan kerentanan iklim di Indonesia seperti apa? Gitu. Kalau misalnya kita melihatnya hanya sudut pandang kita saja, kita melihat di Tasik dan Majalengka,
itu sebenarnya kita belum bisa memberikan satu jawaban. Belum ada kesimpulannya ya. Belum ada kesimpulan. Iya, betul. Indonesia itu luas. Gitu. Cuman secara logika perubahan itu pasti ada. Pasti ada, pasti. Cuman ada beberapa orang yang mungkin tidak terkena dampaknya, maka dia akan bisa tidak tahu, tidak merasa. Gitu. Itu sih. Wah, luar biasa banget obrolan siang kali ini, nambah banget wawasan kita ya teman-teman. Jadi kita tahu gimana sih keadaan iklim di luar Pulau Jawa atau di luar wilayah kalian yang emang cuma itu aja sebenarnya. Ternyata di luar itu lebih terasa banget, dan emang berarti kita ini berada di satu ambang yang sangat rentan ya Kang untuk perubahan iklim. Dan kalau dibiarkan saja mungkin nanti ya seperti tadi Akang bilang akan terjadi bencana dan lain sebagainya. Oke. Gimana Kang? Ada lagi yang mau diobrolin gitu barangkali? Akang mau sharing-sharing juga pengalaman yang pernah Akang laluin gitu, atau apa yang berkaitan sama iklim ini? Gimana sih Kang? Kalau saran saya sebenarnya ada beberapa saran gitu ya. Saya waktu sekitar 5 tahun yang lalu tuh banyak sekali Indonesia itu banyak membuat satu program-program yang edukatif. Itu ada Indonesia Mengajar, ada yang namanya Patriot Energy dari Kementerian SDM, terus banyak juga universitas di Indonesia yang membuat tentang ekspedisi mengedukasi gitu, atau menolong tempat-tempat terpencil secara langsung gitu ya. Karena saya pernah ikut di ekspedisi Pelita Muda ITB waktu itu. Dia datang ke satu lokasi, waktu itu di Mentawai, mereka mencari permasalahan, ternyata permasalahannya adalah air bersih ya. Jadi warga itu mandi, makan, nyuci semuanya adalah di sungai itu Sungai Coklat. Jadi mencoba teknologi mereka coba diatasin gitu. Terus juga sama di Kementerian SDM juga sama, mereka mendirikan edukasi tentang energi terbarukan gitu ya, bagaimana mereka memanfaatkan alam. Karena kan salah satu perubahan iklim juga gara-gara bahan bakar fosil yang terlalu berlebih. Ya, ini juga sangat berpengaruh. Ini berpengaruh dan banyak orang yang tahu tapi sulit. Gitu. Sulit dikendalikan. Orang lebih baik nyari listrik dibandingkan harus berusaha nyalain turbin gitu ya. Iya. Gitu. Cuman emang itulah salah satu hal bagaimana kita bisa mengurangi perubahan iklim. Jangan terlalu menggunakan bahan bakar fosil secara berlebihan. Gitu. Karena satu hal yang mungkin sarannya mudah, cuma sulit dilakukan dengan perubahan zaman yang sekarang. Orang malu menggunakan solar cell gitu ya. Mendingan bayar 20.000 nambah listrik dibandingkan menggunakan alat yang ramah lingkungan. Jadi bagaimana cara mengatasinya sulit juga, karena kebutuhan zamannya juga sudah berubah gitu. Tuntutannya beda. Tuntutannya itu. Jadi saran saya ke depan banyakin program-program yang edukatif, langsung terjun ke lapangan gitu ya. Langsung terjun ke lapangan, langsung benar-benar bisa memberikan dampak. Jadi masyarakat itu bukan hanya butuh diberikan saran, tapi diberikan langsung pembuktian ya. Tidak usah ngomongin air ini bisa jadi listrik, tapi coba buat bagaimana air ini bisa jadi listrik. Karena rata-rata masyarakat itu tidak butuh banyak bicara tapi butuh banyak perlakuan ya. Ya, itu pada saat emang sudah terasa dampaknya, mereka akan mengikuti. Gitu. Terus saran yang kedua, banyakin mengedukasi kepada adik-adik kita. Oke Kang, nih yang tadi saran yang pertama, terus sekarang saran keduanya apa Kang buat kita? Saran kedua, saya mencoba mengajak Bilkis dan teman-teman yang lain untuk kita sama-sama coba mengedukasi para adik-adik kita, anak-anak kita untuk cinta terhadap lingkungan. Iya. Karena mereka yang akan menjadi regenerasi kita ke depannya. Paling itu saja dari saya. Oke.
Akang terima kasih banyak ya udah mau ngobrol sama Sama-sama. kita. Keren banget. Ini sangat membuka wawasan kita banget dan juga ngasih tahu kita kalau emang krisis iklim ini perlu segera diatasi dan oleh kita gitu. Akang makasih banyak ya. Sebelumnya di sini kita ada sedikit kenang-kenangan buat Akang. Sedikit Kang. Semoga Akang bermanfaat dan bisa jadi salah satu pencapaian Akang mungkin ya di tahun ini. Oke, mungkin. Diberikan. Oke. Saya Diterima ya, Kang, ya? Iya. Makasih banyak. Terima kasih Kang sudah mau berbagi dengan kita. Semoga Akang sekeluarga selalu sehat walafiat. Amin. Oke, kita say hi dulu sama teman-teman di sana. Dah, teman-teman, terima kasih sudah menonton.